Yulianti dengan NPM 2019-015649. Di sini saya akan menyelesaikan tugas person center therapy. Waalaikumsalam, sebentar. Ayo masuk, silakan. Silakan duduk. Ini Mbak Arsel ya? Iya. Yang kemarin telepon Ibu. Iya, Bu. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi Mbak Arsel naik apa ke sini? Oh, kebetulan saya tadi naik Grab Oh, naik Grab. Iya. Rumahnya di mana Mbak? di Bekasi, Bu. Oh, di Bekasi jauh ya ke Iya. sini. Ya nggak apa-apa lah, sekalian silaturahmi ya Iya. sama Ibu. Ya, jadi Mbak Arsel sekarang kesibukannya apa nih? Oh, kebetulan saya lagi kuliah, Bu. Oh, kuliah. Iya. Semester berapa? Semester 6. Oh, semester 6. Oh, udah sibuk-sibuknya ya. Iya, benar. Jadi seperti yang sudah dibicarakan di telepon kemarin, Mbak Arsel kan mau kesini ada tujuannya nih. Iya. Kira-kira tujuannya apa sih? Sebenarnya saya mau konseling, Bu. Oh iya, mau konseling sih. Tapi kalau ibu boleh tanya, sebelumnya Mbak Arsel udah pernah konseling belum? Belum, Bu. Oh, ini pertama ya? Iya, pertama kali. Pertama kali. Udah Ibu jelasin sedikit ya apa itu konseling. Jadi konseling itu kegiatan bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu saya, kepada klien, yaitu Mbak Arsel, untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh klien, yaitu permasalahan Mbak Arsel sendiri. Gimana Mbak Arsel udah sedikit mengerti belum apa itu konseling? Sudah, Bu, sudah. Oke, jadi karena kegiatan ini dilakukannya tatap muka, jadi tidak dibatasi oleh waktu. Jadi kalau misalkan Mbak Arsel merasa masalahnya sudah dianggap cukup, itu bisa diakhiri konselingnya gitu, seperti itu Mbak. Nah, jadi kan Mbak Arsel ini datang ke sini punya tujuan nih. Dari raut wajahnya Mbak Arsel, kayaknya Mbak Arsel punya masalah gitu ya, harus bisa diselesaikan. Iya, Bu. Boleh diceritain nggak masalahnya apa? Jadi saya itu pengen banget cerita, cuma saya masih takut, Bu, buat cerita sama Ibu gitu. Oh, ya seperti wajar sih kalau Mbak Arsel takut karena baru pertama ya. Sebenarnya tuh di konseling ini kita memakai asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu hanya kita berdua saja yang tahu, hanya Mbak Arsel sebagai klien dan saya sebagai konselor. Segala sesuatu yang diceritakan Mbak Arsel, informasi yang saya dapat, yang Mbak Arsel kasih tahu, tidak akan bocor ke siapapun, terutama juga tidak akan bocor kepada orang tua Mbak Arsel atau teman-teman Mbak Arsel. Hanya kita berdua saja yang tahu. Jadi diharapkan Mbak Arsel percaya sama saya, dan saya juga 100% tidak akan membocorkan permasalahan atau pembicaraan yang kita bicarakan saat ini. Baik, Bu. Jadi Mbak Arsel, yang tadi saya sudah jelaskan, apakah Mbak Arsel sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, jadi bisa kita mulai ya sesi konseling ini. Iya, Bu. Oke, jadi Mbak Arsel boleh cerita dengan saya. Jadi gini, Bu, kalau misalkan itu akhir-akhir ini saya merasa sering tidak percaya diri gitu, Bu, sama diri saya, apalagi ketika saya melihat orang-orang di sosial media yang sering memamerkan dirinya, terus kepunyaannya, harta bendanya, dan misalkan orang-orang di jalan-jalan, terus saya merasa kayak kenapa gue nggak bisa gitu, harus di rumah aja gitu. Terus kayak misalkan punya ini punya itu, saya merasa saya tuh banyak kurangnya gitu loh. Jadi dari situ saya berpikiran kalau misalkan saya tuh memang banyak kekurangannya gitu, dan itu membuat saya gelisah gitu, Bu, dan overthinking setiap malam. Oh, jadi seperti itu yang Mbak ceritanya. Wajar ya kalau Mbak Arsel tuh merasa seperti itu. Saya pun juga sebagai manusia pernah mengalami seperti itu. Menurut saya Mbak Arsel tidak harus fokus kepada kekurangan Mbak Arsel, karena Mbak Arsel juga cantik, baik ya. Jadi Mbak Arsel tuh jangan fokus sama kekurangan Mbak Arsel. Mbak Arsel tuh harus bisa bersyukur sama apa yang Mbak Arsel punya. Di luar sana banyak orang-orang yang sayang sama Mbak Arsel. Jadi ya lebih baik Mbak Arsel memikirkan kelebihan Mbak Arsel daripada kekurangannya gitu. Lagian juga orang yang di sana belum tentu memiliki apa yang Mbak Arsel punya. Jadi lebih baik kalau misalkan Mbak Arsel ngerasa sosial media itu menjadi toksik buat Mbak Arsel, lebih baik sosial medianya boleh dikurangin. Jadi nggak ngelihat yang hal-hal yang bikin Mbak Arsel ngerasa selalu kurang gitu sih Mbak, kalau menurut saya. Gimana? Oh, baik, Bu, nanti akan saya coba saran Ibu untuk mengurangi media sosial saya gitu. Iya.
Iya, Mbak Arsel juga harus bisa menerima diri Mbak Arsel, harus bisa memaafkan juga diri Mbak Arsel. Kalau Mbak Arsel tuh berharga juga, maksudnya jangan merasa selalu kurang, karena sebenarnya kita kan sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan ya Mbak. Nah kita juga harus apa tuh namanya menonjolkan apa yang kita punya, maksudnya kelebihan yang kita punya, jangan jangan terlalu larut-larut dalam kekurangan kita, dan setiap orang kan pasti berbeda-beda ya Mbak. Jadi Mbak Arsel harus tetap percaya diri sama semua orang. Jangan membanding-bandingkan diri Mbak Arsel sama orang lain, karena itu pasti udah beda Mbak. Baik Bu, terima kasih. Saya juga mengerti perasaan Mbak Arsel sekarang. Semoga kedepannya Mbak Arsel bisa percaya diri, harus percaya diri, karena Mbak Arsel itu memiliki kelebihan yang banyak, dan setiap orang tuh pasti beruntung dengan kelebihannya masing-masing gitu Mbak. Oh baik Bu, kalau misalkan seperti itu nanti akan saya coba saran dari Ibu ya. Terima kasih Bu sudah memberikan sarannya dan mendengarkan cerita saya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Semoga juga Mbak Arsel tetap semangat ya ngejalanin hari-harinya. Kalau misalkan Mbak Arsel mau menceritakan lagi apa ada yang mau diceritakan, boleh ke saya, boleh telepon juga atau ke sini. Jadi jika dirasa konseling ini cukup, apa cukup Mbak? Cukup Bu. Oke, karena konseling ini udah cukup, Mbak Arsel juga udah merasa cukup dan sudah menerima saran dari saya. Jadi saya akhiri konseling ini ya Mbak. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Kebetulan di sini juga saya lagi ada kegiatan. Terima kasih Bu untuk saran dan konselingnya. Saya pamit ya Bu. Oh ya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati Sampai Mbak. jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.